Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, dan ini sekaligus menjadi introspeksi dan juga muhasabah bagi diri kita ketika kita menyakiti orang tua, khususnya bagi orang tua. Ini jangan-jangan menjadi introspeksi atau seperti yang dibilang Ustadz Ridho Febri, menjadi miniatur atau kaca dulu waktu kecil kita. Jangan-jangan atau kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anak kita mungkin kurang nurut kepada kita orang tua. Nah, kita akan perdalam sesi tanya jawab ini dengan guru-guru kita nanti akan menjawabnya. Kami persilakan terlebih dahulu kepada para jamaah, untuk jamaah akhwat dulu. Ukhti Sabrina yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ukhti Sabrina boleh berdiri, yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina. Mohon izin Ustadz, saya ingin bertanya masih berkaitan dengan berbakti tadi. Sebenarnya bagaimana konsep berbakti itu dihubungkan dengan ridho Allah kepada kita sebagai anak? Dan bagaimana jika kondisinya orang tua ini yang justru menyeleweng dari tanggung jawabnya sebagai orang tua? Misalnya sosok ayah yang seharusnya dalam Islam menafkahi tapi tidak menafkahi anaknya. Apakah kita tetap harus berbakti kepada orang tua? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan sangat menarik sekali Ukhti Sabrina. Boleh langsung dijawab Ustadz Ridho Febri. Boleh juga sambil turun biar semakin dapat jawabannya. Baik. Silakan. Bismillah. Tentang konsep berbakti dari seorang anak kepada orang tua dan apa kaitannya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kalau ternyata orang tuanya tidak sesuai dengan ekspektasi dan tidak menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya tangkap beberapa pertanyaannya kurang lebih begitu ya, Mbak ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama, taatnya kita sama orang tua itu tanpa tapi. Jangankan orang tua kita yang muslim, orang tua kita yang kafir sekalipun, karena kita convert ke Islam, jadi seorang mualaf, kita wajib untuk taat dan berbakti kepada mereka selama tidak menyalahi apa yang Allah syariatkan. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3. 1, as-salatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihadun fi sabilillah. Artinya kalau kita melihat komposisi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, bahwa posisi taatnya kita sama orang tua itu setelah taatnya kita kepada Allah. Artinya, kualitas ketaatan kita kepada orang tua menggambarkan kualitas kedekatan kita dengan Allah. Makin berkualitas kita dekat dengan Allah, maka birrul walidainnya pasti akan baik. Dan itu tanpa tapi. Mau seperti apapun dan bagaimanapun orang tua kita, Allah perintahkan wajib untuk taat kepada orang tua kita selama tidak melanggar apa yang menjadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau ternyata ayah kita tidak menafkahi kita? Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang anak terhadap mereka dan kaitannya dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya kaitkan dari pertanyaan dari Mbak Sabrina tadi, bahwa kalau ada seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya, itu menjadi kezoliman dan dosanya dia. Sedangkan kita sebagai seorang anak punya kewajiban untuk tetap taat, menghormati, khidmat kepada orang tua kita. Bukan tentang apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, tapi ini adalah wujud dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rumusnya begini, buat semuanya. Apa-apa yang dilakukan oleh orang lain, baik itu sikap, ucapan dan perilaku dia terhadap kita, kita tidak akan dihisab oleh Allah. Tapi apa-apa ya yang diucapkan, perilaku dan sikap kita kepada orang lain, maka Allah akan memintakan pertanggungjawaban itu kepada diri kita. Jadi jangan fokus pada apa yang orang lain lakukan kepada kita, tapi lakukan apa yang terbaik untuk orang tua kita, sebagai ikhtiar kita sebagai seorang anak taat kepada Allah, dan wujud syukur kita kepada Allah lewat jalan ketaatan kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, tanpa tapi kepada orang tua kita, yang semoga Allah ridho kepada kita dan mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu surga yang paling tengah. Karena seorang Abdullah bin Umar dulu ketika ibunya meninggal itu menangis, teman-teman semuanya. Kenapa menangis? Menangis terisak-isak, merengek-rengek dan lain sebagainya. Ditanya oleh sahabat yang lain, bukankah ibumu itu meninggal dalam kondisi muslim? Yang dijawab sama seorang Abdullah bin Umar, bukan itunya.
yang membuat aku sedih, yang membuat aku begitu sakit adalah aku kehilangan kesempatan untuk berbakti agar bisa mendapati surga yang paling tengah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ibuku meninggal, maka pintu surga itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buat teman-teman yang masih punya orang tua yang usianya sudah semakin senja dan semakin sepuh, berbaktilah kepada mereka, lakukan yang terbaik untuk mereka, karena itulah gambaran besok lusa anak-anak memperlakukan kita sebagai orang tuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini konsep yang sangat menarik. Sama saja ketika kita disakiti sama orang atau seseorang, kita tidak usah peduli dengan akhirnya mengurangi amal ibadah kita. Betul. Itu sudah urusan Allah sudah. Betul. Jadi yang menyakiti kita itu nanti akan ada ganjaran tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ridho Febri atas jawabannya.